Di usia senja, banyak orang berharap anak-anaklah yang akan menjadi penolong utama. Namun kenyataan sering kali berbeda. Ada pelajaran berharga di usia 64 tahun. Yang benar-benar menolong kita bukanlah anak, melainkan 3 sosok lain yang mungkin jarang kita sadari. Siapa mereka? Simak sampai akhir agar tidak menyesal di kemudian hari. Halo sahabat lansia dimanapun berada. Dari kota mana saja Anda menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan hati yang bahagia. Dan khusus untuk yang sudah subscribe channel ini, saya doakan rezekinya lancar, kesehatannya selalu terjaga, serta hidupnya penuh keberkahan. Usia 64 tahun sering disebut sebagai gerbang menuju usia senja yang sesungguhnya. Di titik ini, banyak orang mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Rambut memutih, tenaga berkurang, penglihatan tidak sejernih dulu, langkah kaki tidak selincah masa muda. Bahkan untuk bangun dari kursi atau menaiki beberapa anak tangga saja kadang sudah terasa berat. Semua itu adalah tanda alami yang tidak bisa dihindari, bahwa tubuh perlahan mulai menua. Namun, yang sering lebih berat daripada perubahan fisik adalah perubahan realita kehidupan. Dahulu, ketika usia masih muda, orang tua adalah pusat keluarga. Anak-anak kecil selalu menempel, rumah terasa ramai, dan setiap keputusan diambil atas dasar kepemimpinan orang tua. Tapi kini, di usia 64, peran itu mulai bergeser. Anak-anak yang dulu kita besarkan dengan penuh kasih sayang kini sudah dewasa. Mereka punya kesibukan masing-masing. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang tinggal jauh, bahkan ada yang jarang pulang karena tuntutan pekerjaan. Pada titik ini, banyak orang tua yang tanpa sadar mulai merasa kesepian. Mereka berharap, kalau nanti sudah tua, pasti anak-anaklah yang akan selalu ada untuk menolong. Harapan itu indah, tetapi kenyataan tidak selalu sejalan. Bukan berarti anak tidak sayang, tetapi mereka juga manusia biasa yang harus membagi waktunya untuk keluarga kecilnya, pekerjaannya, dan kehidupannya sendiri. Disinilah muncul pelajaran penting. Terlalu menggantungkan harapan sepenuhnya pada anak justru bisa melahirkan rasa kecewa dan sakit hati. Sebab, tidak ada yang bisa menjamin bahwa anak-anak selalu siap siaga setiap kali kita butuh. Ada saat-saat tertentu di mana justru orang lain di sekitar yang lebih cepat hadir. Ada kalanya, kita sendiri yang harus berusaha menolong diri sebelum meminta bantuan. Realita ini seringkali terasa pahit. Ada orang tua yang meneteskan air mata karena merasa seolah dilupakan. Ada yang diam-diam merasa tidak dibutuhkan lagi. Namun, jika direnungkan lebih dalam, usia 64 bukanlah masa untuk larut dalam kesedihan, melainkan masa untuk memahami kebenaran hidup. Bahwa cinta anak tetap ada, hanya saja bentuknya tidak selalu sama seperti dulu. Jika dulu mereka bisa 24 jam bersama kita, kini waktunya terbatas. Jika dulu mereka selalu bergantung pada kita, kini mereka punya dunia sendiri yang juga harus diprioritaskan. Kesadaran inilah yang menjadi bekal penting agar hati tetap tenang. Usia senja tidak harus dipenuhi rasa kecewa, asal kita bisa menerima realita dengan lapang dada. Justru dengan memahami posisi ini, kita bisa lebih fokus menjaga diri, mempererat hubungan dengan pasangan, sahabat, maupun lingkungan sekitar yang kadang lebih sering hadir di saat kita membutuhkan. Di usia 64 tahun, banyak orang baru menyadari bahwa penolong pertama dan terpenting sebenarnya bukanlah anak, bukan pasangan, bahkan bukan siapapun di luar diri kita. Penolong sejati justru adalah diri sendiri. Kedengarannya sederhana, tetapi kenyataan ini seringkali terlupakan ketika kita masih muda dan kuat. Menginjak usia senja, tubuh mulai memberikan peringatan. Sendi sering terasa nyeri, lutut tak lagi sekuat dulu, dan penyakit kronis seperti darah tinggi, kolesterol, atau gula darah mulai muncul. Di saat inilah, siapa yang paling pertama bisa menolong? Jawabannya adalah diri sendiri. Jika kita tidak menjaga pola makan, siapa yang menanggung akibatnya? Jika kita malas bergerak dan enggan berolahraga ringan, siapa yang merasakan sakitnya? Tidak ada orang lain yang bisa masuk ke tubuh kita dan memperbaikinya. Hanya kita yang bisa menjaga dan melindungi diri sendiri. Menolong diri sendiri bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal mental. Banyak lansia yang merasa kesepian, sedih, bahkan merasa tidak dihargai lagi. Jika pikiran ini dibiarkan, maka tubuh akan semakin lemah
karena hati tidak lagi punya semangat hidup. Di sini, peran diri sendiri sangat besar. Hanya kita yang bisa memilih untuk tetap berpikir positif, tetap bersyukur, dan tetap mencari kebahagiaan meski sederhana. Menolong diri dalam bentuk menjaga pikiran sehat sama pentingnya dengan menjaga tubuh tetap bugar. Sayangnya, banyak orang di usia 64 yang masih terjebak dalam kebiasaan lama, terlalu boros untuk anak, terlalu keras bekerja padahal tubuh sudah rentan, atau justru terlalu malas bergerak sehingga tubuh makin lemah. Padahal, menolong diri berarti berani mengambil keputusan bijak, mengutamakan kesehatan, hidup sederhana, dan merawat diri agar tidak menjadi beban berat bagi orang lain. Sebagai contoh, lansia yang rutin berjalan pagi 20-30 menit setiap hari akan memiliki tubuh yang lebih segar dan daya tahan lebih baik dibanding yang hanya duduk menonton televisi seharian. Begitu juga dengan menjaga pola makan, mengurangi gula, garam, dan makanan berlemak tinggi akan membuat tubuh lebih ringan. Hal-hal kecil ini sebenarnya adalah bentuk nyata menolong diri sendiri. Selain itu, menolong diri juga berarti menjaga hubungan dengan Tuhan. Di usia senja, doa dan ibadah menjadi sumber ketenangan yang tak tergantikan. Ketika hati dekat dengan Tuhan, rasa cemas, takut, dan kesepian bisa lebih mudah dihadapi. Dengan begitu, kita tidak hanya menolong diri secara fisik, tetapi juga menolong jiwa agar tetap kuat menghadapi sisa perjalanan hidup. Pelajaran berharga di usia 64 adalah, jangan terlalu berharap orang lain yang akan menolong kita setiap saat. Karena orang pertama yang harus siap ada ketika tubuh terasa lemah, ketika hati merasa sedih, atau ketika hidup terasa berat, adalah diri kita sendiri. Jika diri ini dijaga dengan baik, maka barulah orang lain bisa lebih mudah membantu tanpa merasa terbebani. Jika di bab sebelumnya kita belajar bahwa penolong pertama adalah diri sendiri, maka penolong kedua yang tak kalah penting di usia 64 tahun adalah pasangan hidup, atau jika pasangan sudah tiada, sahabat sejati yang masih setia menemani. Pasangan hidup adalah sosok yang mengenal kita luar dalam, dari masa muda penuh semangat hingga kini di usia senja. Dialah orang yang tahu bagaimana suka duka perjalanan hidup kita. Saat sakit, pasanganlah yang seringkali pertama kali panik, mencari obat, atau sekadar menyiapkan segelas air hangat. Ketika hati gelisah, pasangan juga yang paling cepat mengerti meski tanpa banyak kata. Keberadaan pasangan bagaikan cermin. Ketika kita lemah, dia menjadi penopang. Ketika kita bahagia, dia menjadi teman berbagi. Namun tidak semua orang beruntung masih memiliki pasangan di usia 64. Ada yang harus menjalani masa tua seorang diri, karena pasangan sudah dipanggil Tuhan lebih dulu. Disinilah sahabat sejati mengambil peran penting. Sahabat lama, yang mungkin sudah kita kenal sejak masa sekolah atau bekerja, bisa menjadi penolong kedua yang membuat hidup terasa lebih ringan. Bersama sahabat, kita bisa bercanda, bercerita, atau sekadar berjalan sore untuk melepas penat. Sahabat sejati memahami bahwa masa tua bukan tentang harta atau kedudukan, melainkan tentang kebersamaan yang tulus. Sayangnya, banyak orang di usia senja justru meremehkan pentingnya menjaga hubungan dengan pasangan atau sahabat. Ada yang terlalu sibuk mengurusi anak dan cucu, hingga melupakan pasangan. Ada juga yang terlalu bangga atau gengsi untuk menjaga silaturahmi dengan teman lama. Akibatnya, ketika tubuh mulai rapuh dan kesepian datang, tidak ada tempat untuk berbagi selain diri sendiri. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa lansia yang memiliki pasangan atau sahabat dekat cenderung lebih sehat secara mental. Mereka jarang merasa kesepian, memiliki semangat hidup lebih tinggi, dan bahkan lebih panjang umur dibanding yang benar-benar sendiri. Hubungan yang hangat mampu mengurangi stres, yang secara langsung berpengaruh pada kesehatan fisik. Pelajaran besar di usia 64 adalah, jangan pernah menyepelekan pasangan atau sahabat. Rawat hubungan dengan penuh kasih. Ucapkan terima kasih, tunjukkan perhatian, dan jangan malu meminta maaf jika berbuat salah. Karena di masa tua, bukan harta yang paling berharga, melainkan kebersamaan dengan orang yang benar-benar peduli. Pasangan hidup dan sahabat adalah penolong kedua yang keberadaannya seringkali lebih nyata daripada anak. Ketika anak sibuk dengan pekerjaannya, pasanganlah yang setia menemani kita di rumah. Ketika anak tidak bisa pulang karena jarak jauh, sahabatlah yang bisa kita temui untuk sekadar melepas rindu. Mereka bukan sekadar teman hidup, tetapi juga penopang semangat di usia senja. Sahabat lansia, mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa penolong ketiga di usia 64 tahun justru
adalah tetangga dan lingkungan sekitar. Kita sering menganggap keluarga, terutama anak, sebagai orang yang paling diandalkan. Namun kenyataannya, dalam keadaan darurat atau saat butuh bantuan cepat, justru tetangga yang lebih dulu hadir. Coba bayangkan, ketika kita tiba-tiba jatuh di kamar mandi, siapa yang pertama kali mendengar suara kita? Anak yang tinggal jauh, atau tetangga yang rumahnya hanya bersebelahan? Saat kita mendadak sakit tengah malam dan butuh diantar ke rumah sakit, siapa yang lebih mungkin segera datang? Tentu bukan anak yang sedang bekerja di luar kota, melainkan tetangga yang tinggal tak jauh dari rumah. Tetangga bukan sekadar orang yang tinggal di sebelah, melainkan juga bagian dari keluarga kecil di sekitar kita. Karena itu, hubungan dengan lingkungan sekitar perlu dijaga sebaik mungkin. Menyapa dengan ramah, ikut kegiatan sederhana di RT atau RW, serta saling menolong dalam hal kecil seperti meminjamkan peralatan atau menjaga rumah ketika kita bepergian, adalah bentuk investasi sosial yang akan terasa manfaatnya di masa tua. Banyak lansia yang menyesal karena sejak muda terlalu menutup diri, tidak mau bergaul, atau bahkan bermasalah dengan tetangga. Akibatnya, ketika tua dan membutuhkan, mereka merasa asing di lingkungannya sendiri. Padahal, tetangga yang baik bisa menjadi malaikat penolong ketika kita sendirian di rumah. Bahkan sekadar ajakan untuk berjalan sore bersama atau ngobrol di teras rumah bisa menghilangkan rasa sepi yang sering menghantui usia senja. Lingkungan yang sehat dan rukun juga memberikan rasa aman. Jika hubungan dengan tetangga harmonis, kita tidak perlu khawatir saat sakit atau saat ada keadaan darurat. Mereka akan peduli tanpa harus diminta. Bahkan dalam banyak kasus, tetangga justru lebih peka terhadap kondisi kita dibanding anak yang jauh di perantauan. Pelajaran penting di usia 64 adalah, jangan anggap remeh hubungan dengan tetangga. Karena yang paling dekat dengan kita bukanlah anak, melainkan orang-orang di sekitar rumah. Satu senyuman tulus, satu ucapan salam, atau satu tindakan ringan bisa membuka pintu pertolongan besar di kemudian hari. Maka, jangan segan untuk membangun hubungan baik dengan lingkungan. Ikut serta dalam kegiatan sosial, arisan, atau kerja bakti. Bukan karena kita ingin mencari pujian, tetapi karena kita sadar bahwa hidup bermasyarakat adalah kebutuhan. Dengan begitu, masa tua tidak akan terasa sepi, karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang siap membantu tanpa pamrih. Banyak orang tua di usia 64 tahun merasa kecewa, bahkan terluka hatinya, karena anak-anak tidak selalu ada di sisi mereka. Ada yang jarang pulang, ada yang sibuk dengan pekerjaan, ada pula yang hanya sesekali memberi kabar lewat telepon. Perasaan itu wajar, karena sejak muda kita membesarkan anak dengan penuh pengorbanan, berharap suatu hari kelak mereka akan selalu membalas dengan perhatian yang sama. Namun disinilah pelajaran berharga muncul. Bukan berarti anak tidak sayang, hanya saja bentuk kasih mereka berbeda dengan yang kita harapkan. Ketika anak sudah dewasa, mereka punya jalan hidup sendiri. Ada yang merantau jauh demi mencari nafkah, ada yang harus fokus pada keluarganya, ada juga yang terbebani oleh tanggung jawab pekerjaan. Waktu dan tenaga mereka terbagi-bagi, sehingga tidak bisa selalu mendampingi orang tua setiap saat. Ini bukan tanda bahwa mereka melupakan orang tua, melainkan tanda bahwa mereka sedang berjuang dengan kehidupan mereka sendiri. Sayangnya, banyak orang tua yang merasa seolah ditinggalkan, padahal anak sebenarnya masih peduli. Hanya saja, cara peduli mereka berbeda. Misalnya, anak yang rajin mengirimkan uang bulanan, meski jarang pulang. Ada pula anak yang sibuk bekerja sehingga jarang menelepon. Tetapi setiap kali libur panjang, ia pasti menyempatkan diri datang. Kasih sayang itu tetap ada, meski tidak selalu terlihat dalam bentuk kehadiran fisik sehari-hari. Di usia 64 tahun, kita perlu belajar untuk legawa, ikhlas menerima kenyataan bahwa anak tidak bisa memenuhi semua harapan. Kita juga perlu menyadari bahwa terlalu menuntut perhatian berlebihan justru bisa membuat anak merasa tertekan. Hubungan yang seharusnya hangat bisa berubah menjadi renggang jika kita terus-menerus menuntut. Lebih baik, fokuslah pada hal-hal positif. Misalnya, saat anak memberi kabar meski hanya sebentar, hargai dan syukuri. Saat anak datang menjenguk meski jarang, sambut dengan penuh kegembiraan, bukan keluhan. Dengan begitu, hubungan akan terasa lebih indah dan anak pun lebih nyaman untuk datang kembali. Pelajaran pentingnya adalah, jangan menilai kasih anak hanya dari seberapa sering mereka ada di samping kita. Anak tetap sayang,
Hanya saja mereka juga manusia yang punya keterbatasan. Jika kita bisa memahami hal ini, hati menjadi lebih tenang, tidak mudah tersakiti, dan hubungan dengan anak tetap harmonis. Anak memang bagian penting dalam hidup kita, tetapi mereka bukanlah satu-satunya penolong di usia senja. Justru dengan menerima kenyataan ini, kita bisa lebih bijak, lebih lapang dada, dan lebih bahagia. Kasih sayang anak akan terasa lebih manis jika kita berhenti menuntut dan mulai belajar bersyukur atas perhatian yang mereka mampu berikan. Menginjak usia 64 tahun, hidup perlahan mengajarkan banyak hal. Masa muda penuh semangat sudah lewat. Masa bekerja keras mencari nafkah juga sebagian besar telah kita lalui. Kini, saatnya kita menata diri agar sisa hidup lebih tenang, lebih damai, dan lebih bijak. Di usia ini, kebahagiaan tidak lagi terletak pada harta atau jabatan, melainkan pada bagaimana kita mampu mensyukuri apa yang ada, menjaga kesehatan, dan menjaga hati tetap lapang. Salah satu kebijaksanaan terbesar adalah belajar melepaskan. Melepaskan beban masa lalu, melepaskan rasa kecewa kepada anak atau pasangan, bahkan melepaskan ambisi berlebihan yang tak lagi sesuai dengan kemampuan tubuh. Semakin kita berani melepaskan hal-hal yang tidak perlu, semakin ringan langkah kita menjalani hari-hari. Hidup lebih bijak juga berarti fokus pada hal-hal yang masih bisa kita lakukan. Mungkin tenaga tidak sekuat dulu, tetapi kita masih bisa berjalan pagi, bercengkerama dengan tetangga, atau bercanda dengan cucu. Mungkin kita tidak bisa bekerja keras seperti masa muda, tetapi kita bisa menanam tanaman di halaman, membaca buku, atau beribadah lebih khusyuk. Hal-hal sederhana ini justru membawa kedamaian yang sering kali terabaikan. Di usia 64, kita juga belajar bahwa kebahagiaan tidak harus menunggu orang lain. Jika pasangan, sahabat, atau anak tidak selalu bisa ada, kita tetap bisa menciptakan kebahagiaan sendiri. Duduk di teras sambil menyeruput teh hangat, menikmati udara pagi yang segar, atau mendengar suara burung di sekitar rumah, semua itu adalah bentuk kebahagiaan kecil yang sangat berarti. Hidup lebih bijak juga berarti menjaga hubungan dengan Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama lagi kesempatan yang diberikan. Karena itu, mengisi waktu dengan ibadah, doa, dan amal baik menjadi cara terbaik untuk menenangkan hati. Dengan begitu, meski usia bertambah, batin terasa lebih kuat dan damai. Pelajaran terakhir yang paling berharga di usia 64 adalah memahami bahwa hidup bukan lagi tentang seberapa banyak kita memiliki, melainkan tentang seberapa ikhlas kita menjalani. Tidak ada yang bisa menjamin berapa lama lagi kita hidup. Karena itu, jalani sisa waktu dengan penuh kasih sayang, syukur, dan kebermanfaatan. Hidup lebih bijak di usia 64 tahun bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi justru berarti memilih hidup dengan lebih tenang, lebih sederhana, dan lebih damai. Inilah bekal terbaik agar masa tua tidak hanya panjang umur, tetapi juga penuh kebahagiaan. Sahabat lansia yang saya cintai, itulah pelajaran berharga di usia 64 tahun. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan menjalani hari tua dengan hati yang lebih tenang. Untuk Anda yang sudah subscribe, saya doakan selalu sehat, rezekinya lancar, dan keluarga diberi kebahagiaan tanpa henti.